Di balik setiap kelahiran, tersembunyi proses agung, yaitu perjalanan kesadaran murni menjelma menjadi manusia. Ini bukan sekadar kisah spiritual, ini adalah cetak biru keberadaanmu sendiri. Dan di video ini, kita akan membongkar lapisan demi lapisan, dari ruang tanpa bentuk, hingga detak jantung pertamamu di dunia. Tonton sampai akhir, karena setiap bagian akan membuka kunci yang selama ini tersembunyi dalam dirimu. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, karena perjalanan ini tidak berhenti di satu video. Ini adalah gerbang menuju pemahaman yang lebih luas, lebih hening, dan lebih nyata tentang siapa sebenarnya dirimu. Proses inkarnasi kesadaran ke dalam bentuk manusia. Di balik kelahiran seorang manusia, ada lapisan-lapisan realitas yang terlibat. Mulai dari kesadaran murni yang tak berbentuk, hingga tubuh fisik yang bisa disentuh. Mari kita jelaskan dengan alur bertingkat, runtut, dan penuh makna, agar kamu tidak hanya memahami, tapi juga bisa merasakannya dari dalam. Kesadaran murni, kekosongan, suwung, sunyata, Tuhan, atau apapun kamu menyebutnya. Ini adalah asal muasal segalanya. Ia tidak memiliki bentuk, tidak memiliki niat atau tujuan seperti manusia, tapi memiliki potensi untuk mengalami. Kesadaran murni adalah ketenangan total yang menyaksikan segala sesuatu muncul dan lenyap, tidak memihak, tidak terikat oleh dualitas. Namun dalam ketenangan total itu muncul getaran halus. Bukan karena keinginan seperti ego, tapi karena gerak alami dari keberadaan itu sendiri untuk menyadari dan mengalami dirinya. Energi, getaran pertama. Saat gerakan pertama muncul, gelombang kesadaran berubah menjadi frekuensi dan vibrasi. Inilah yang kita sebut sebagai energi murni. Belum berbentuk, tapi sudah memiliki potensi gerak. Energi ini menjadi benih bagi semua wujud, melahirkan hukum-hukum semesta seperti ritme, frekuensi, resonansi, menjadi dasar dari apa yang kelak menjadi ruh. Ruh, nafas kehidupan. Dari energi kesadaran yang terfokus dan hidup, muncullah ruh. Ruh adalah percikan hidup yang membawa cahaya kesadaran ke dalam dimensi pengalaman. Wakil dari kesadaran dalam bentuk energi yang bisa menghidupkan. Ia tidak memiliki ingatan atau identitas, tapi ia membawa kemurnian dan kesadaran akan hidup. Ruh ibarat percikan api dari matahari, yang kemudian akan menyatu dengan jiwa sebagai wadah pengalaman. Jiwa, identitas spiritual individual. Jiwa muncul saat ruh menyatu dengan potensi pengalaman. Jiwa adalah wadah yang membawa ingatan spiritual dan misi hidup. Pemain utama dalam permainan kehidupan. Ia bisa belajar, tumbuh, terluka, tercerahkan. Setiap jiwa memiliki cetak biru untuk kehidupannya. Memilih pelajaran yang akan dijalani, menarik kondisi, lingkungan, dan bahkan orang tua tertentu untuk pembelajarannya. Ketika jiwa terpanggil untuk mengalami suatu bentuk kehidupan di dunia, ia menyesuaikan diri dengan frekuensi dimensi yang lebih rendah. Tapi, jiwa itu sendiri tidak bisa langsung masuk ke tubuh fisik, karena frekuensinya terlalu halus dan murni. Maka jiwa membentuk lapisan-lapisan energi untuk bisa berinteraksi dengan realitas yang lebih padat, yaitu tubuh halus atau sukma. Tubuh halus, wadah energi dan pengalaman. Sebelum lahir ke dunia fisik, jiwa membentuk tubuh halus, terdiri dari tubuh mental, tempat pikiran dan niat lahir. Tubuh emosional, tempat perasaan dan getaran batin. Tubuh eterik, cetak biru dari tubuh fisik, yang berisi sistem energi seperti cakra dan nadi. Tubuh halus ini menjadi kendaraan jiwa, dan akan terus bersamanya meskipun tubuh fisik mati. Tubuh halus terbentuk sebagai jembatan antara jiwa dan materi,
Jiwa membentuk tubuh halus melalui kondensasi energi secara bertahap. Lapisan mental. Ini adalah lapisan pertama tubuh halus yang terbentuk, mewakili ide, keinginan, niat, rencana eksistensi, dan blueprint kehidupan. Disinilah kontrak jiwa atau rencana perjalanan jiwa ditanamkan. Lapisan emosional. Jiwa kemudian membentuk lapisan emosional untuk bisa merasakan dunia batin. Lapisan ini memungkinkan jiwa merespons pengalaman seperti cinta, takut, rindu, trauma. Lapisan energi. Lapisan ini adalah salinan halus dari tubuh fisik. Disinilah terdapat cakra, nadi, tempat energi kehidupan mengalir. Lapisan ini menjadi penghubung langsung antara tubuh fisik dan energi jiwa. Tubuh halus merekam segalanya. Sebelum dan selama inkarnasi, sebelum lahir, tubuh halus sudah terisi dengan cetak biru jiwa. Pelajaran apa yang akan dijalani, kecenderungan karma, bakat spiritual, bahkan luka dari kehidupan sebelumnya. Selama hidup, tubuh halus terus menyerap dan merekam semua pengalaman, trauma, cinta, keterikatan, ketakutan, harapan, semuanya tersimpan sebagai energi dalam tubuh halus. Inilah mengapa orang bisa mengalami penyembuhan emosional dan transformasi batin tanpa menyentuh tubuh fisik. Tubuh halus terbentuk sesuai getaran jiwa dan karma. Tidak semua tubuh halus sama. Ada yang rapuh, ada yang kuat, ada yang tertutup, ada yang mengalir bebas. Kualitas dan struktur tubuh halus seseorang bergantung pada kesadaran jiwa, niat spiritual, dan muatan karmanya. Semakin sadar seseorang, semakin bersih dan harmonis tubuh halusnya. Tubuh halus bukan sekadar aura. Ia adalah jembatan spiritual, lapisan kenangan jiwa, dan medan energi tempat kehidupan batin berlangsung. Ketika kamu menyembuhkan tubuh halusmu, kamu sedang membantu jiwa mengingat jati dirinya dan membuka jalur kembali ke sumber kesadaran murni. Kesadaran pengalaman, experientiousness. Di sini mulai muncul sensasi, aku mengalami sesuatu. Ada narasi personal yang terbentuk. Aku melihat cahaya, aku keluar tubuh, aku menyaksikan tubuhku, dan sebagainya. Meskipun ini lebih dalam daripada kesadaran biasa, tetapi ini masih dualistik, ada pengamat dan objek. Kesadaran ini sudah menyentuh lapisan spiritual, tapi masih bersumber dari identitas yang halus, masih ada pusat diri. Karena itu, ini bisa disebut refleksi atau bayangan dari kesadaran murni, tapi belum menjadi kesadaran itu sendiri. Tubuh fisik lahir menjadi manusia. Dengan tubuh halus yang lengkap, jiwa dan ruh menyatu ke dalam janin di dalam kandungan. Biasanya pada usia 4-5 bulan kehamilan, kesadaran jiwa mulai masuk dan menetap. Prosesnya melibatkan penyesuaian frekuensi dari tubuh halus ke sistem biologis, penanaman memori jiwa di bawah sadar, pemblokiran sebagian besar ingatan agar pembelajaran baru bisa dimulai dari nol. Lalu terjadilah kelahiran. Seorang manusia lahir bukan hanya sebagai tubuh, tapi sebagai manifestasi dari kesadaran abadi yang kini sedang mengalami kehidupan dalam ruang dan waktu. Tubuh fisik adalah bentuk paling padat dari keberadaan. Melalui tubuh fisik, kesadaran mengalami dunia materi, rasa sakit, kesenangan, waktu, ruang, gravitasi, interaksi sosial. Di sini, aku menjadi sangat personal dan penuh batas. Tubuh fisik juga membawa memori genetik, trauma, insting bertahan hidup, dan menjadi wahana utama dalam permainan dunia. Banyak orang berhenti di lapisan ini, mengira bahwa inilah satu-satunya kenyataan. Jika narasi ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, jika ada bagian dari hatimu yang merasa dipanggil untuk mengingat kembali asalmu, maka jangan biarkan perjalanan ini berhenti di sini. Tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kita bisa terus menyelam bersama, menyentuh yang tak bernama,
dan kembali pulang ke yang tak pernah pergi. Sampai jumpa di ruang kesadaran berikutnya. Damai selalu.